Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raftalina. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aksi nyata di mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yaitu di topik 5 terkait proyek perubahan atau change project. Jadi untuk proyek perubahan atau change project itu nanti membahas tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan kemerdekaan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan sekolah mitra. Jadi proyek perubahan ini dapat dilakukan berdasarkan case base atau project base. Nah, untuk strategi penerapan di Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka itu, bahwa pemahaman untuk memfasilitasi peserta didik itu agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian, topik dalam penerapan strategi Merdeka tentang pemahaman dan gagasan prinsip kemerdekaan itu didasarkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian, untuk penerapan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, itu artinya adalah saling memerdekakan peserta didik. Jadi untuk aksi nyatanya yaitu proyek perubahannya atau change project-nya itu mengembangkan pembelajaran kimia itu berbasis proyek. Jadi saya ambilnya adalah project base pada materi lipid dengan membuat lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Jadi nanti setiap kelompok bisa saling berkreasi atau berinovasi terkait dengan mungkin perpaduan warna, kemudian aromaterapinya, dan bentuk produknya itu bisa dikreatifikasikan sesuai dengan kesepakatan kelompok gitu. Jadi dibuat seperti proyek. Untuk kenapa di sini saya memilih proyek ya terkait lilin tadi, karena yang pertama adalah pembelajaran itu bisa berfokus pada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah mendorong kreativitas ya peserta didik. Kemudian yang ketiga memberikan kebebasan dan kesempatan pada peserta didik itu untuk lebih berkreasi dan berekspresikan pemikirannya. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan 4C. Ya, kita tahu ada critical thinking, kemudian creativity, collaborations, and communication. Jadi siapa saja yang terlibat di proyek ini? Yang pertama adalah siswa kelas 12 MIPA 2 yang dibagi berdasarkan beberapa kelompok dan disesuaikan dengan gaya belajarnya. Kemudian yang kedua adalah guru pamong, dan yang ketiga adalah mahasiswa PPL PPG Prajabatan. Kemudian untuk strategi pembelajarannya di sini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup yang akan dijelaskan lebih detail. Di sini untuk kegiatan pendahuluannya, yang pertama adalah guru mengucapkan salam dan meminta peserta didik untuk memimpin doa. Selanjutnya menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik, menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai penanaman semangat nasionalisme. Kemudian guru membiasakan kegiatan literasi 10 menit sebelum pembelajaran. Peserta didik menuliskan kesimpulan pada jurnal literasi. Kemudian guru menyebutkan persepsi dan apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Untuk kegiatan intinya, yang pertama adalah peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok kecil yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Jadi masing-masing kelompok nanti akan melaksanakan kegiatan proyek secara nyata, gitu ya. Yang kedua, setiap kelompok diberikan penjelasan terkait tugas dan tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh kelompok dalam praktik itu. Kemudian setiap anggota kelompok mengidentifikasi kira-kira alat dan bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Jadi setiap kelompok nanti merancang proyek itu membuat lilin, dan guru itu dalam acara diskusi tadi proyek itu melakukan pembimbingan hal apa yang mungkin diketahui oleh peserta didik ataupun mungkin hal yang masih bingung atau mungkin hal yang tidak diketahui oleh peserta didik. Jadi guru di sini sebagai fasilitator. Kegiatan penutupnya yang pertama adalah guru memberikan pernyataan yang mengarah pada kesimpulan pembelajaran. Kemudian peserta didik mencoba untuk menyimpulkan kira-kira pembelajaran hari ini itu apa yang diperoleh. Kemudian bagaimana proyeknya, mungkin salah satu bisa maju ke depan kemudian mempresentasikan. Kemudian guru memberikan refleksi, kemudian penguatan dan pesan moral terhadap pembelajaran hari ini. Jadi peserta didik diberikan lembar evaluasi sebagai tugas di rumah. Guru menyebutkan kira-kira pembelajaran minggu depan atau pertemuan selanjutnya itu apa. Kemudian yang terakhir adalah guru mengucapkan salam penutup, kemudian nanti dipimpin berdoa oleh siswa sebagai doa penutup seperti itu. Jadi untuk tantangan dan solusinya, jadi untuk tantangannya sendiri adalah peserta didik itu
cenderung masih pasif dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah adanya keterbatasan guru dalam mendesain modul ajar yang baik, kemudian kurangnya waktu yang ada untuk pembelajaran kegiatan belajar mengajar ya. Dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran yang kurang variasi dari pendidik. Kemudian untuk solusi yang ditawarkan, yang pertama adalah guru turut memperhatikan kondisi siswa dan memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian guru dapat lebih giat berlatih bagaimana membuat modul ajar yang baik. Kemudian untuk terkait jumlah jam tatap muka itu bisa dilakukan program kerjasama dan koordinasi dengan guru lain, atau mungkin nanti bisa dibuat seperti potong sintaks seperti itu ya. Selanjutnya untuk model pembelajaran bisa dibuat bervariasi dengan model pembelajaran PBL atau PJBL seperti tadi ya, PJBL Project Based Learning. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan topik ini ya, di topik 5 aksi nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.